Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budi Jain dengan NIM 2407142. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang interpolasi. Oke, apa sih interpolasi itu? Secara definisi, interpolasi adalah suatu metode dalam matematika dan analisis data untuk memperkirakan nilai suatu fungsi atau data pada titik-titik yang berada di antara dua atau lebih titik dari yang diketahui. Agar lebih paham, di sini ada kurva yang terdapat titik-titik di dalamnya yang mempresentasikan data yang kita miliki. Jadi data yang kita miliki adalah sebanyak x0 sampai xn. Jadi ada sebanyak xn data yang kita miliki. Lalu kita ingin mencari data yang besarnya ada di antara x0 sampai xn. Itu proses mencari itu dinamakan dengan proses menginterpolasi. Jika data besar data yang kita cari tidak ada di antara x0 dan xn, maka proses namanya adalah mengekstrapolasi. Untuk menginterpolasi terdapat beberapa metode. Metode pertama adalah metode polynomial Lagrange. Yang kedua ada metode polynomial Newton. Yang ketiga ada metode polynomial Newton-Gregory. Ke metode yang pertama, metode polynomial Lagrange, rumus umumnya adalah Pmx sama dengan sigma AI dikali LIX, di mana I dimulai dari 0 sampai ke N. Dengan nilai A ke I adalah nilai Y ke I, dan nilai LIX adalah Pi X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ. Di mana J dimulai dari 0 dan J tidak boleh sama dengan I sampai ke N. Kenapa J tidak boleh sama dengan I? Karena mereka akan pengurangan X I dikurang XJ akan menghasilkan 0 yang mengakibatkan hasil dari pembagian tersebut tidak terdefinisi karena dibagi dengan 0. Oke, kita ke contoh rumus polinom derajat 1. Ada A0 dikali L0X ditambah A1 dikali L1X. Untuk polinom berderajat 2, ada A0 dikali L0X ditambah A1 dikali L1X ditambah A2 dikali L2X. Begitu seterusnya untuk derajat 3, maka akan bertambah lagi nilai L-nya. Untuk berderajat 1, nilai L0-nya L0X sama dengan X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1. Lalu untuk L1 X adalah X dikurang X0 dibagi X1 dikurang X0. Di sini dapat kita lihat variabel yang dikurangi pada pembagi adalah X0 sesuai dengan L0-nya. Jadi jika L0 maka variabel yang dikurangi adalah X0. Jika L1 maka variabel yang dikurangi pada pembagi adalah X1. Itu juga pada di derajat 2. Untuk L0, variabel yang dikurangi pada pembagi adalah X0. Dengan variabel pengurangnya ada X1 dan X2. Untuk L1, variabel yang dikurangi ada X1 dan variabel pengurangnya ada X0 dan X2. Untuk berderajat 3 sama. Untuk L0, variabel yang dikuranginya adalah X0 dan variabel pengurangnya ada X1, X2, dan X3. Begitu seterusnya untuk derajat 4, derajat 5, sampai derajat ke N. Ke kode programnya, pertama saya meminta masukan untuk besar derajat polinomnya, lalu saya meminta masukan untuk data X dan Y-nya, lalu saya meminta masukan untuk nilai X yang ingin dicarinya. Lalu saya menampilkan rumus polinomnya, lalu saya membuat perulangan untuk mencari total dari perkalian I dikali L ke I.
Di mana nilai A ke I adalah nilai dari Y ke I. Lalu saya membuat ulangan lagi untuk mencari nilai L ke I. Oke, kita langsung ke sketch-nya. Contohnya 2, 1, 2, 3, 4, 6, 1. Nah, yang dicarinya 5. Oke, untuk rumus polinomnya, akan polinom dari dikali L0 dikali 5 tambah A1 L15 tambah A2 L25. Untuk A0 dikali L05, A0-nya adalah 2, L05-nya adalah negatif 0,2. Lalu kita dapatkan nilai negatif 0,4. Untuk A1 L15-nya dapatkan hasil 2,67. Untuk A2 dikali L25-nya dapatkan hasil negatif 0,53. Lalu jika kita jumlahkan semuanya dapat nilai 1,73. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadil Akbar. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung eh, materi tentang interpolasi. Di sini saya akan menggunakan metode yaitu Polynomial Newton. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan definisi dari Polynomial Newton itu apa sih. Jadi, Polinom Newton adalah salah satu metode interpolasi untuk memperkirakan nilai fungsi pada titik tertentu menggunakan polinom yang dibentuk berdasarkan data yang diketahui. Rumus umum dari polinom Newton adalah Pn, P itu artinya polinom, Pnx sama dengan fx0 ditambah f terbagi x0 dan x1 dikalikan dengan X min X0 ditambah F terbagi X0, X1, X2 terus dikalikan dengan X min X0 dan X min X1 dan seterusnya. Polinom Newton dibangun secara bertahap. Yang pertama, polinom derajat 0 yang dimana P0x sama dengan A0 sama dengan Fx0. Hanya digunakan nilai fungsi di titik pertama. Kemudian polinom derajat 1 yaitu P1. P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X min X0 dengan A1 sebagai selisih terbagi pertama, yaitu A1 sama dengan F terbagi X1 X0 sama dengan F X1 min F X0 dibagi dengan F X1 min X0. Kemudian ada polinom derajat 2, P2 P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikalikan dengan X min X0, X min X1 dengan A2 sebagai selisih sebagai tingkat kedua, yaitu A2 F terbagi X2 X1 X0 sama dengan F terbagi X2 X1 dikurangi dengan F terbagi X1 X0 dibagikan dengan X2 min X0. Di sini saya akan eh, memberikan contoh soal yang dimana contoh soal ini saya menggunakan metode eh, terbagi derajat 2 menggunakan metode metode polinom Newton derajat 2. Di sini kita disuruh untuk mencari F9,2 dari nilai X dan Y yang diberikan pada tabel ini dengan polinom Newton. Di sini tertera soalnya yang dimana X0 sama dengan 8, X1 9, dan X2-nya yaitu 9,5. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini ialah kita mencari dulu X0 terbagi dari X0, yaitu
fx1 x0 sama dengan 2 x1, ini x1 yaitu 21972 dikurangi dengan x0 yaitu 20794 dibagi menjadi 9 dikurang 8 sama dengan 0,1178. Kemudian F terbagi X2 X1 sama dengan 22513 yaitu yang ini X2 22513 dikurangi dengan 21972 yaitu X1 dibagi 9,5 dikurang 9 hasilnya ialah 0,1082. Kemudian terbagi 2. Terbagi 2 ini rumusnya ialah F terbagi X2 X1 X0 sama dengan 0,1082 dikurangi 0,1178 yaitu ini X2-nya kan tadi kita udah menentukan yaitu 0,1082 dikurangi dengan X1-nya 0,1178. Kemudian dikalikan dengan 9,5 dan 8. Hasilnya ialah min 0,0064. Nah, kemudian kita masuk ke dalam rumus polinomium Newton terbagi 2, derajat 2, bukan terbagi 2, derajat 2, yaitu P2X sama dengan A0 plus A1 dikalikan dengan X min X0 ditambah A2 X min X0 dikalikan dengan X min X0 make X1. P2X sama dengan 20794 ditambah 0,1178 dikalikan dengan 9,2 min 8 yaitu A0 ini A0 20974 A0 ditambahkan dengan 0,1178 yaitu ini hasil dari ini 9,2 dikurangi 8. 9,2 dikurang 8 yaitu ini 9,2 itu dari soal dikurangi dengan X0 yaitu 8 ditambah dengan hasil dari F A2 ini A2 yaitu min 0064 dikalikan dengan 9,28 yaitu soal yang ditanyakan dikurangi dengan 8 kemudian dikalikan dengan X lagi yaitu 9,2 dan dikurangi dengan X1 yaitu 9. Maka hasil dari hitung F2 dengan nilai XY yang ini ialah 2,237224. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat untuk menjelaskan interpolasi dari metode polinomium Newton. Yang pertama, di sini ada fungsi untuk menghitung tabel perbedaan terbagi, yang dimana fungsi ini memiliki tabel perbedaan terbagi untuk polinomium Newton, yaitu menggunakan nilai titik X, yaitu X ini merupakan daftar nilai titik X dan nilai titik Y. Kemudian tabel 2 dimensi div table dibuat untuk menyimpan hasil perhitungan. Kemudian kolom pertama dari tabel diisi dengan nilai Y. Nih, nilai Y. Div table diisi dengan nilai Y. Untuk kolom-kolom berikutnya, kita menggunakan rumus perbedaan terbagi, yang dimana fxi, xi plus 1, dan seterusnya hingga xi plus j, sama dengan fxi plus 1, dan seterusnya xi plus j dikurang fxi
dan seterusnya xi plus j min 1 dibagi dengan xi plus j min x1. Seperti ini rumusnya. Kemudian mengembalikan koefisien pada diagonal utama. Fungsi ini menggunakan koefisien yang dihasilkan oleh divide difference table. Nah, fungsi ini menggunakan koefisien dari tabel perbedaan terbagi. Kemudian variabel untuk menyimpan hasil akhir, nilai awal adalah koefisien pertama. Kemudian variabel untuk menghitung hasil kali yaitu x min x0, x min x1 dan seterusnya. Kemudian ada yaitu di sini penggunaan rumus polinomium Newton. Polinomium dikali dengan value dikurang x i min 1, dan ini merupakan soal yang seperti saya jelaskan tadi, yang dimana x0 ialah 8, x1 adalah 9, dan x2-nya ialah 9,5. Dan untuk value itu value ini merupakan data yang akan kita cari itu berapa. Jadi nilai value yang ini kita isi dengan 9,2 karena di contoh soal yang saya jelaskan di situ saya mencari value nilai x ketika berada di 9,2. Kemudian ada printf untuk menampilkan nilai hasilnya, hasil dari value-nya, dan ini merupakan hasil dari kode program yang telah saya buat, yaitu hasil dari nilai x 9,2 adalah 2,20395. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Subir Aziz dengan NIM 2408678. Di sini saya akan menjelaskan penerapan interpolasi di dalam bidang ilmu komputer. Di sini saya akan menjelaskan penerapan interpolasi di dalam tipografi. Pengenalan simbol cetak oleh komputer membutuhkan algoritma yang rumit untuk mengenali tulisan tangan manusia yang tidak konsisten. OCR yang telah ada saat ini telah banyak berkembang dan diterapkan dalam banyak bidang, yakni pattern recognition, artificial intelligence, dan computer vision. Penulis ingin membuat pendekatan lain dalam melakukan deteksi simbol oleh komputer. Cara yang digunakan yakni dengan menggunakan interpolasi polinom. Misalkan diketahui sebuah tulisan seperti pada gambar 4.1. Pada gambar 4.1, kita akan mengambil salah satu contoh simbol. Salah satu simbol alfabet pada gambar 4.1, misalnya kita memilih huruf A sebagai contoh. Untuk kita harus terlebih dahulu membagi huruf tersebut ke dalam beberapa bagian. Perhatikan gambar 4.2. Jika kita perhatikan, huruf tersebut memiliki beberapa komponen utama yang penting, yakni 3 buah garis atau kurva seperti yang tampak pada gambar 4.3. Garis merah menandakan komponen utama dari huruf A yang kita miliki. Bisa dilihat bahwa garis yang kita buat tidak mengikuti secara persis kurva-kurva yang dibuat oleh huruf A ini, melainkan hanya membuat garis-garis lurus yang umum dan menuliskan huruf A. Lingkaran hijau yang terdapat pada gambar 4.3 merupakan titik mulai atau titik berhenti dari komponen garis yang kita miliki. Titik-titik ini selalu ada di dalam simbol yang sedang kita baca, apabila simbol tersebut merupakan huruf A. Garis-garis dan titik-titik yang dibaca sedangkan yang terdapat pada gambar titik 3. Akan tetapi, kita membuat prediksi bahwa simbol yang sedang dibaca adalah huruf A. Dengan mengasumsikan bahwa komputer dapat menentukan titik-titik ini, kita dapat menyimpan koordinat dari titik-titik ini. Dengan begitu, pada contoh gambar 4.3, misalkan komputer dapat membaca 6 buah titik yang membentuk simbol tersebut, dengan mudah kita dapat mentabulasikan titik-titik tersebut dan memulai analisis numerik kita. Perhatikan huruf A yang telah dibaca pada gambar 4.4. Tabel yang terbentuk dapat diperhatikan pada tabel 2. Kita membagi tabel menjadi 3 bagian, yakni garis 0,0 sampai 5,5, garis 0,2 sampai 5,2, dan garis 5,5 sampai 5,0. Dan menggunakan interpolasi polinom, kita dapat menemukan sistem persamaan ajar sebagai berikut. 0 sama dengan 0 dikali A ditambah B.
5 sama dengan 5 dikali A ditambah B. 2 sama dengan 0 dikali A ditambah B. 2 sama dengan 5 dikali A ditambah B. 5 sama dengan 5 dikali A tambah B. 0 sama dengan 5 dikali A tambah B. Sistem persamaan lancar yang kita miliki berderajat 1. Karena garis-garis yang membentuk huruf A paling banyak memiliki 2 titik. Selanjutnya, kita mengubah sistem persamaan lancar berikut menjadi bentuk matriks yang diperbesar. Dengan menggunakan eliminasi Gauss, kita dapat memperoleh persamaan sebagai berikut. Yx sama dengan 5x, Yx sama dengan 2, X sama dengan 5. Persamaan-persamaan inilah yang nantinya kita bandingkan dengan persamaan-persamaan yang membentuk sebuah simbol. Misalkan, komponen-komponen yang membentuk huruf A seharusnya tidak jauh berbeda dengan persamaan yang kita peroleh di sini. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa misalkan pada kasus ini, hal yang perlu dibandingkan adalah gradien dari persamaan-persamaan tersebut. Mungkin saja garis yang kita baca tidak berada di awal tulisan. Dengan begitu, komputer tetap dapat mengenali huruf A yang memiliki bermacam-macam koordinat. Contoh yang kita buat masih belum dapat menggambarkan interpolasi polinom yang menjadi topik utama tulisan ini. Untuk urusan kesederhanaan, huruf A dipilih karena bentuknya yang sederhana. Untuk simbol-simbol yang lebih rumit, kita mungkin akan menemui polinom-polinom berderajat tinggi. Yang perlu dilakukan dalam menyelesaikan simbol-simbol seperti ini adalah sama persis dengan langkah-langkah yang telah ditunjukkan di atas untuk membaca huruf A. Hanya saja dibutuhkan persamaan yang lebih panjang daripada sebelumnya. Perhatikan gambar 4.5. Gambar 4.5 menggambarkan huruf C yang misalnya akan kita baca. Agar komputer dapat mengenali huruf ini, dibutuhkan tingkat kecerdasan komputer yang melebihi komputasi pada pembacaan huruf A. Hal ini disebabkan oleh salah satunya terdapat titik temu yang harus dibaca, atau paling kiri gambar kanan, yang bukan merupakan titik akhir atau titik mulai komponen simbol. Terdapat kemungkinan bahwa komputer hanya akan mengenali dua titik mulai dan akhir, dan kita akan mempunyai persamaan lancar dari kedua titik tersebut. Dengan asumsi bahwa komputer dapat mengenali titik-titik yang dibutuhkan dalam melakukan interpolasi, kita dapat melakukan komputasi yang sama seperti sebelumnya. Banyak asumsi yang digunakan penulis dalam membuat penyelesaian dari masalah ini. Hal ini dilakukan untuk dapat sepenuhnya menggunakan teori-teori dasar aljabar geometri. Hal itu menyebabkan banyaknya celah kesalahan yang mungkin ditemukan oleh pembaca. Kekurangan-kekurangan tersebut antara lain ada kemungkinan bahwa sistem tidak dapat mengenali tulisan tangan yang tidak terlalu rapi. Juga metode pencarian titik-titik penting dari simbol yang mungkin tidak dapat dijelaskan dengan baik oleh penulis. Penulis berharap dapat memberikan pandangan baru tentang sistem pembacaan simbol pada tipografi. Semoga pembaca dapat memperoleh manfaat sebanyak mungkin dan memberikan kritik atau masukan kepada penulis. Sekian penjelasan interpolasi, yaitu pemanfaatannya di dalam bidang ilmu komputer. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.